Ya. Tanda-tanda orang yang beriman minum racun tidak mati. Loh, gimana? Lah, yaitu tanda-tanda Ya, keras oke. adalah gemuk. Betul, betul. Ya kan? Saya setuju. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati. Oke, saya يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini masih meneruskan perdebatan antara Ustadz Mas'ud ya, Ustadz Mas'ud versus Pendeta Murawali Yanto ya, yang dimana debat ini seru sebenarnya kamu sih ya, seru, hanya saja ya yang didebatkan memang kurang apa ya, perang ayat itu tidak ada. Kalau berdebat sama Pendeta Murawali itu tidak akan mungkin perang ayat, karena Pendeta Murawali hanya mengandalkan asumsi tentang teologi ya, asumsi tentang teologi, yang dimana teologi itu sesungguhnya adalah doktrin ya, mendoktrin ya untuk mengada-ada ya, boleh dikata tipu-tipu begitu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tetapi dia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa di dalam konteks dia utusan. Maka dalam konteks ini ketika Yesus berbicara kepada wanita Samaria ya, kami menyembah Allah yang kami kenal, dia konteks bicara sebagai utusan, dan sebagai utusan di sini karena konteks pembicaraan waktu itu bicara antara Samaria dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi di selatan menganggap Samaria itu orang kafir ya, karena darah Yahudinya sudah bercampur begitu. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini Yesus berkata, kamu menyembah di gunung ini, gunung itu, tetapi aku ya, kami menyembah, kamu menyembah yang kamu tidak kenal, kami menyembah yang kami kenal. Dalam konteks ini Yesus berbicara membandingkan antara Samaria dan Yahudi di sini. Baik. Lalu berikut sebagaimana saya katakan tadi dalam konteks dia sebagai utusan. Baik, seperti itu. sudah habis Ya. Pak Pendeta. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Muriwali, tepuk tangan kepada beliau. Ya. Hadirin, kami berikan kesempatan kepada audiens. Yang pertama Pak Hans untuk memberikan sanggahan. Silakan Pak Hans. Terima kasih ya. Tadi jawaban Pak Pendeta Muriwali saya itu sangat tidak puas ya. Kenapa? Di sini Bapak mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sudah pasti Yesus itu adalah, kalau dalam bahasa Islam itu kan kami nggak nulis bahasa Islam, itu seorang nabi utusan Allah dan menerima Injil. Tapi faktanya buku-buku Injil yang Bapak pahami itu adalah bukan Injil, tapi menginformasikan tentang Injil. Seperti di Markus 1 ayat 1. Inilah kisah Yesus, ini Injil tentang Yesus yang itu ya, tapi bukan Injil sendiri, tapi mengenai Yohanes 17 ayat 8 bahwa Yesus itu adalah memang menerima firman dari Allah kemudian disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian saya mengacu pada Yohanes 20 ayat 13 tadi. Apakah saya tanyakan, apakah ayat itu firman Tuhan? Sedangkan di situ mengatakan Yesus itu mati kemudian diciri orang, berarti itu kan wartawan yang nulis Pak, bukan firman. Maksud saya begitu. Kemudian yang menerima firman dari Allah itu siapa? Kemudian sampai ditulisin di Alkitab itu. Ya, kalau bisa jangan melebar ya, sudah. Ya. Jadi saya menanggapi ya. Pernyataan Bapak tadi itu mengindikasikan ya bahwa Bapak mempercayai ada Injil yang asli ya, begitu. Jadi ini hanya informasi tentang Injil ya, tetapi Injil yang asli nggak ada kan begitu ya.
untuk mengatakan ada Injil yang asli, Anda perlu bukti, Pak. Mengatakan sesuatu eksis, ya. Sekarang tidak bisa menghadirkan yang asli itu seperti apa. Ini sama dengan orang yang berkhayal atau orang berimajinasi, kan begitu. Oh, ada sesuatu makhluk yang kepalanya 10, tanduknya seperti kerbau, tetapi mana? Nggak ada, kan begitu. Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak, ya, katanya tadi ini hanya informasi tentang Injil, bukan Injil yang asli. Bapak bisa tunjukkan kepada saya yang asli mana? Ya, singkat tepat jelas saja, Pak, ya. Saya mengacu pada Markus 1 ayat 1. Tidak, Injil yang asli yang saya maksud itu bukan asli. Kan menurut Anda bukan asli. Yang asli menurut Anda mana? Gini, Pak. Kalau Bapak orang Kristen menanya pada saat tanya asli, nggak ada. Yesus itu orang Kristen percaya ini asli sesuai dengan autograf, tapi Anda kan meragukan ini bukan asli. Maka saya tanya yang asli mana? Nah, mestinya tadi diskusinya seperti itu tadi, kalau lebih elegan. Maunya saya tingkatnya bermutu, kan begitu. Ya, ini Bapak bagus. Saya coba terus, Pak. Gini, Pak, ya. Kalau mengacu pada pengetahuan kami, ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani, Pak. Ya, Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Aram. Dan firman yang diterima Yesus itu bukan bahasa-bahasa Yunani seperti yang ada pada kodek-kodek itu. Ya, ini kan asumsi. Sekarang saya minta yang menurut Bapak asli itu mana? Kalau ada sekarang saya ya jelas nggak ada, Pak. Gitu. Nah, Anda mendasarkan. Jangan katakan bahwa firman itu dari Allah itu kitab terjemahan ini bilang asli. Jadi gini, tidak ada yang kitab terjemahan itu asli, tidak ada, Pak. Ya, jadi gini, Anda mendasarkan ya pendapat argumentasi Anda ini kepada sesuatu yang tidak ada buktinya begitu. Jadi argumentasinya ini bagaimana? Tidak berdasar kepada sesuatu yang perlu dipahami bagi semua orang. Jadi, bahwa yang namanya teks terjemahan itu tidak asli. Yang namanya asli itu ada firman Tuhan, yaitu asli, Pak. Tidak. Ini begini, kan jelas tadi Anda bilang ini hanya informasi tentang Injil, yang asli tidak ada. Nah, Anda untuk meneguhkan klaim ini perlu didukung oleh data asli. Injil asli itu mana, kan begitu. Kalau tidak ada itu klaim Anda ini kan klaim kosong, kan begitu. Ini yang saya mau tegaskan. Betul tidak? Sesuatu yang tidak klaim kosong, kan begitu. Kan ini kan begitu. Ya, Ustadz Masud mau bicara, tapi saya kira ini waktu saya dengan ini ya. Dengan itu. Gini, ya, Pak, saya tanya. Ya. Apakah terjemahan itu asli, Pak? Ya. Apakah teks terjemahan itu asli? Nah, ini pertanyaannya saya bongkar terus ya. Pertanyaannya salah ya. Yang namanya terjemahan kok bisa jadi asli, kan? Terjemahan ya terjemahan. Maka berarti saya jelaskan. kitab ya. Bapak itu tidak asli karena adanya teks terjemahan. Saya bilang tadi ya, Alkitab saya ini diterjemahkan sesuai dengan autograf. Yang autograf itu yang asli. Berarti ya. tidak asli, Pak. Ya. Berarti tidak asli. Saya bilang yang asli autografnya dan ini terjemahannya. Jelas ya, yang autografi itu juga ada manuskrip disimpan di museum-museum di dunia. Bahasa apa, Pak? Dulu. Saya jelaskan dulu. Ada, tetapi manuskrip itu bukan asli. Orang Kristen akui itu bukan asli. Manuskrip salinan. Ini terjemahan. Nah, sekarang begini, untuk memberikan pembelaan atas klaim saya, mengapa kalau Anda juga dituduh kan, Anda juga nggak pegang asli kan, begitu ya? Nggak pegang asli, kok percaya Alkitab? Anda tadi saya tanya, Anda bisa bukti kan? Dia bilang ada Injil yang asli, tidak ada bukti kan? Jadi klaimnya klaim kosong kan begitu. Nah, sekarang Anda mana yang asli? Anda kan terjemahan juga. Nah, saya memberikan argumentasi. Kembali kepada tesis saya, Alkitab ini ada karena diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan, dan termasuk pemeliharaan manuskrip, termasuk bagaimana diterjemahkan. Sehingga ada versi terjemahan beda-beda, tetapi secara prinsip memberitakan Yesus itu tidak ada perbedaan prinsipil. Itu karena dijaga oleh providensi Allah. Sebentar dulu, saya jelas, belum selesai. Providensi Allah, ya. Nah, kalau demikian, kalau ini firman Allah, penerjemahannya dijaga oleh Tuhan, segala sesuatu dijaga oleh Tuhan. Problem apa kalau Tuhan yang bekerja, ya? Nah, sekarang gini, saya kasih ilustrasi sederhana. Semua di antara kita di sini ya Muslim juga percaya, saya kira ya, mirip ya dengan Kristen. Kita ini keturunan Adam kan begitu. Ya, betul ya? Betul. Adam ada di mana? Enggak ada yang tahu. Wajahnya seperti apa? Enggak tahu. Tetapi percaya tidak? Ini saya tanya Mas yang paling besar di depan ya. Adam itu manusia atau hewan? Manusia. Kenapa manusia? Karena saya
yang saya yakini adalah keturunan Adam adalah manusia. Tidak mungkin ya saya diturunkan oleh monyet, ya itu mungkin ya kalau pemahaman Darwin kan begitu ya. Tidak mungkin saya diturunkan monyet, sapi, babi, kambing. Begitu. Jadi Kristen ini ada terjemahan yang berdasarkan manuskrip yang masih dipelihara di museum-museum, ya, ditulis kalau dipimpin oleh Tuhan, ya pasti ini sesuai asli dan saya percaya. Sama seperti saya keturunan Adam manusia, saya manusia. Adam saya bisa buktikan ada, dan Anda bisa. Saya bisa lihat, fotonya ada, tidak ada. Tapi saya percaya dia ada. Oke Pak, Ya. saya lanjut Pak ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak ya. Ya. Murid Yesus itu ada 12 Pak. Jadi topik ini sudah beres ya. Kenapa kok hanya ya? Belum Pak, belum. Saya tidak yakin. Ya. Kok melompat kayak 12 murid? Kenapa yang yakin Bapak hanya 4? Sedangkan Lukas dan siapa itu Matius itu bukan termasuk murid Yesus. Nah, ini pertanyaan berbeda. Pertanyaan berbeda. Makanya saya akan mengacu pada teks apa firman Tuhan. Ya. Kenapa yang penulis penelitian tidak diakui firman Tuhan, dianggap sesat seperti Barnabas itu? Atau muridnya lain, ada 47 Pak, kira-kira Injil. Iya, jadi gini. Kenapa itu tidak diakui juga sebagai firman Tuhan? Pak Hans, ya, silakan. Saya Ya. jawab. Ya. Saya sudah paham, saya jawab ya. Jadi gini, Anda menggunakan, kembali lagi, saya argumentasinya presuposisi ya. Anda menggunakan presuposisi, Anda perspektif Anda, ya worldview Anda ini untuk kemudian meragukan iman saya, yang saya sendiri tidak berpikir seperti Anda. Jadi Anda akan berkata penulis Injil itu banyak ya. Kristen berkata tidak banyak ya penulis Injil. Yang nulis Injil ya di sini yang tercatat di dalam Alkitab, kan begitu. Jadi Anda bilang Barnabas tulis Injil, itu kan klaim Anda, kan begitu ya. Ya. Sekarang sebentar dulu, itu klaim Anda, bukan klaim Kristen ya. Jadi Anda mengklaim Barnabas tulis Injil dan lain sebagainya, semua tulis Injil, kan begitu. Nah, tidak harus, saya menjawab sekarang. Tidak harus semua murid itu tulis Injil. Sama seperti kalau Anda punya anak-anak di rumah ya, yang satu mau jadi dokter, silakan. Satu mau jadi pendeta, Anda orang Muslim ya. Satu mau jadi ustadz, silakan ya gitu. Satu mau jadi perawat, mau jadi orang bisnis, silakan. Tidak ada keharusan. Yang jadi dokter silakan jadi dokter. Nah, murid-murid Yesus yang bisa nulis dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk kemudian mereka menulis, silakan menulis. Yang hanya bisa khotbah memberitakan Injil, silakan bisa berkhotbah dan memberitakan Injil. Tidak ada problem di sini. Jadi pertanyaannya apa? Baik, Pertanyaan saya Pak, penulis banyak ya Injil itu ya, Injil Maria, Injil banyak macam. Kami stop dulu. Ya, kenapa yang hanya diakui 4? Itu loh Mas Pak. Mohon maaf, kami stop dulu karena sanggahan Pak Han sudah lebih dari 1. Jadi mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Han. Untuk berikutnya sanggahan dari penanya yang kedua, silakan. Baik, untuk yang pertama tadi, ayat-ayat yang saya sampaikan tadi itu adalah kutipan dari perkataan Yesus, ya Pak ya. Jadi Yohanes 17:3, kemudian Yohanes 20:17 dan lain sebagainya, itu adalah kutipan perkataan Yesus. Bahwa sambil contoh salah satu, Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau orang Kristen Allah yang benar ya. Berarti kira-kira selain Bapak, jika yang dimaksudkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapak, berarti ada enggak Allah lain selain Bapak? Itu. Saya sudah menjelaskan tapi tadi Anda mungkin tidak memperhatikan. Sudah. Ya. Kalau tentang tadi sudah saya tahu Ya. penjelasan Bapak tentang Trinitas. Kemudian ada Allah Bapa, Allah Anak. Tidak, inti penjelasan tadi itu konteksnya Yesus bicara sebagai utusan dalam konteks penebusan. Mesti mengerti dari konteks ini. Di dalam konteks ini Yesus selalu menundukkan diri kepada pengutus, yaitu Bapa, pribadi pertama ya. Jadi ketika Yesus berbicara selalu merujuk kepada pengutus, ya begitu. Ya, sebentar. Maka di sini ketika Yesus berkata, ya, aku diutus oleh Bapa. Bapa adalah Allah satu-satunya, ya. Dia sedang merujuk, dia berbicara dalam konteks dia sebagai utusan di dalam konteks penebusan, dan sekaligus penebusan ini tujuannya apa? Supaya manusia mengenal Allah yang sejati, Allah yang benar. Seperti itu ya. Nah, Allah yang sejati, Allah yang benar menurut Alkitab apa? Siapa? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, satu hakikat,
satu substansi, di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda. Nah, maka ketika Yesus di sini, ini intinya. Ketika Yesus berkata, Bapa engkau Allah satu-satunya, di situ dia merujuk kepada satu Allah yang dia harus proklamirkan, yaitu Allah Tritunggal, yang sekarang diwakili oleh Bapa. Mengapa diwakili oleh Bapa? Karena dia pengutus di sini. Seperti itu. Nah, saya tadi kan berkata Alkitabiah berdasarkan teks. Iya. Sedangkan jawaban yang Bapak sampaikan tadi tentang Trinitas dan sebagainya itu tidak ada satupun di Alkitab. Itu yang saya jumpai. Jadi artinya sudah penafsiran. Yang saya sampaikan tadi adalah tekstual. Adakah ayat yang istilahnya menyangkal perkataan saja sendiri yang tadi, yang sampaikan tadi berdasarkan teks juga, perkataan Yesus juga, sehingga menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan jika itu dianggap sebagai Tuhan. Ini, Nah, ya. saya tadi kan berarti teks, bukan belum penafsiran yang lain sebagainya. Kalau penafsiran bisa macam-macam. Seperti itu, Pak. Sudah. Ini yang terakhir saya langsung jawab ya. Sudah terjawab dalam diskusi saya tadi dengan Ustadz Masyud ya. Seseorang ya atau sesuatu itu ya, waktu dia dinyatakan ya sebagai sesuatu, katakanlah ini mikrofon. Saya sebut ini mikrofon ya. Apakah mikrofon ini disebut, "Woi, saya mikrofon" gitu sama Anda? Baru saya bilang ini mikrofon karena dia ngaku dia mikrofon begitu. Tidak. Dia mikrofon karena memang ini kualitasnya, ciri-cirinya ini mikrofon begitu. Jadi tidak ada keharusan Yesus harus ngomong aku Allah, aku ini seperti orang gila ya. Saya pun ya, saya ini manusia loh ya. Baru sekarang ini saya ngomong saya manusia dalam konteks ini. Saya nggak pernah pergi kemana-mana, ke Malang, ke Surabaya, kemana-mana. Ini manusia, ini kan gila saya. Jadi sebentar. Jadi Yesus tidak seperti itu ya. Tidak perlu ya, sama sekali tidak perlu pengakuan, tidak perlu. Dari sifat-sifatnya ya, dari pekerjaannya, dari firman-Nya sudah nyata bahwa dia adalah Allah. Lalu yang Anda tadi itu bicarakan mengenai apa tadi ya? Mengenai teks ya, mengenai teks. Sekarang teks Alkitab ini, saya kembali itu tadi mungkin saudara yang Kristen tadi juga ada bicara tentang pengilhaman ya. Tetapi bagi saya yang agak kurang jelas dalam dialog tadi, posisi Kristen tadi saya agak kurang jelas mendengarnya, dan juga jawabannya tentu tadi bagi saya sebetulnya tidak relevan ya. Alkitab ini diilhamkan ya, diwahyukan. Apa menurut Kristen sama Islam itu sama? Ilham wahyu sama dalam perspektif Kristen sama Islam itu sama? Tidak sama. Tidak sama. Waktu Kristen bicara Alkitab ini diwahyukan, diilhamkan, itu tidak merujuk bahwa Tuhan mendikte penulis. Ya. Juga tidak merujuk bahwa Tuhan tidak mendikte. Tuhan tidak mendikte dan penulis ini menulis bebas saja asal Tuhan dipimpin menulis bebas. Tidak juga. Tetapi diilhamkan dan diwahyukan menurut perspektif Kristen itu apa? Tuhan menggunakan cara-cara yang dia pilih. Ada yang disuruh tulis langsung, ada yang melalui penelitian, ada yang melalui cara-cara pengamatan secara empiris. Tetapi seluruh peristiwa kejadian ini dipimpin, diarahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, maka Alkitab adalah firman Allah, karena inisiator penulisannya adalah Tuhan sendiri, yang pimpin Tuhan. Seperti itu intinya. Seperti itu. Maka kalau saudara bilang ya, Yesus nggak pernah ngomong langsung, nggak ada tertulis ini ngomong langsung tuh dia adalah Allah. Juga Alkitab ini ya, yang langsung mengatakan Allah itu adalah Tritunggal, itu nggak ada di situ. Maka kembali lagi ya, Anda berkata demikian, Anda bicara dari worldview Islam Anda, bukan dari pengertian Kristen saya. Seperti itu. Ini yang Anda harus pahami. Nah, apa waktu orang Kristen membaca Alkitab seperti Anda membaca Alkitab? Tidak sama. Seperti itu Ustadz Muhammad Ali membaca Alkitab, tidak sama. Beda. Maka orang Kristen mengatakan Allah Tritunggal, ya. Dari mana itu? Kita menyelidiki seluruh isi Alkitab. Tidak harus secara istilah ada di sana. Bisa 1 menit, Pak Pendeta? Ya, 1 menit ya. 1 menit, jadi tidak harus secara istilah ada di sana. Kita membaca Alkitab, kita meneliti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kemudian kita melihat bahwa Allah itu
hakikatnya satu, dia ekad hakikatnya, tetapi dalam dirinya sendiri ada pribadi-pribadi yang berbeda. Ini melalui pelajaran Alkitab, ya, penyelidikan Alkitab, bukan hanya satu-satu ayat sebagaimana Anda selalu kutip satu ayat tertentu lalu serang iman Kristen. Tidak, kita membaca keseluruhan. Dan yang dirumuskan di dalam konsili Nisea mengenai Tritunggal, termasuk tadi disinggung oleh Ustadz Masud ya, mengenai konsili Kalsedon yang merumuskan Dwi Natur Kristus, itu bukan pemikiran mereka sendiri, tetapi adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maka istilah mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan di dalam konsili Nisea itu adalah satu perkataan yang berkontradiksi di dalam dirinya sendiri, ya. Allah kok bisa diangkat jadi Tuhan? Orang Kristen nggak pernah mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan. Kami rasa begitu. sudah cukup Ya. Pak Pendeta. Ya. Kepada penanya. Saya menanggapi ya. Sudah, Walaupun sudah cukup. cukup. Sudah cukup. Baik, agar siap penanya untuk duduk kembali. Baik hadirin, untuk acara berikutnya nanti kita jeda sholat dan makan. Kemudian nanti setelah ba'da sholat, untuk strategi diskusi nanti akan kami rubah agar terjadi interaksi antara pembicara satu dan pembicara dua. Kayaknya kurang panas ya, kurang seru kalau model seperti ini. Nanti akan kami ubah strateginya. Dan baik, kami closing ya untuk jeda istirahat. Kepada para hadirin dipersilakan untuk maksiat, makan siang dan istirahat dan sholat ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya biar adil. Ya. Oke. Baik. Karena Ustadz Masud yang menang, maka kami persilakan kepada penanya dari pihak Kristen untuk dipersilakan. Monggo langsung maju ke depan. Iya, dari pihak sini nggak apa-apa, diberi di sini. Oke. Waktunya per penanya berapa? Ya, kapan? Pokoknya waktu sanggah menyangga 15 menit maksimal. Iya. Terima kasih saya ucap. Enggak, maksudnya bertanya, kemudian menjawab, dan sanggah menyangga. 5 menit biar banyak yang kebagian. Nah ini 15 menit habis. Enggak ada sanggah menyangga Ustaz nanti Ustaz 5 menit. Ada sama menyangga kan dibatasi Pak. Enggak, maksudnya begini Ustaz. Bertanya, menjawab, dan sanggah menyangga itu maksimal total 15 menit. Jawabannya jangan bertele-tele. Oke. Bertele-tele habis waktunya. Oke, baik. Makanya 5 menit cukup. Baik, siap. Silakan. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Trasatria Warman. Saya sekolah teologi, saya sudah selesai. Di mana, Pak? Saya dari Sidoarjo. Oke, langsung Dari bertanya. Sidoarjo. Oke. Iya. Pertanyaan saya kepada karena tadi yang diperdebatkan itu masalah di seputar Markus kayaknya. Kayaknya Markus yang jadi permasalahannya. Pertanyaan saya gini, apakah karena Ustadz sudah berani membuat semacam kesimpulan terhadap kitab Markus, saya mau tanya, apakah sudah ada penggalian terhadap kitab Markus secara utuh? Artinya secara utuh berarti harus ada keterkaitan dengan ayat-ayat lain, bahkan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Karena di dalam perspektif Kristen, satu kitab itu tidak bisa dipisahkan dari kitab-kitab lainnya. Nah tadi juga sebagai contoh seperti ini. Tadi yang dibahas adalah ketika pada konteks memberitakan Injil seperti itu. Lalu kepada siapa itu disampaikan, walaupun Pak Muriwali sudah menyampaikan siapa penerima pesan itu, penerima perintah itu, yaitu orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, tapi selalu diminta bukti. Nah, saya sekarang mau tanya, apakah sudah ada kajian karena ini berkaitan mengenai akademis ya? Karena yang namanya akademis harus dibuktikan secara akademis juga gitu. Jadi harus lihat apakah sudah menggali Markus dan dikaitkan dengan kitab-kitab yang lain. Seperti misalnya surat-surat Paulus, juga seperti dengan Injil seperti Matius, Lukas dan Yohanes. Apakah sudah ada sudah melihat semua? Apakah sudah melihat koneksi setiap kitab itu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Bapak berdiri di situ dulu, langsung dijawab. Ustaz, silakan. Ya, ketepatan ini mantan Pantekusta. Ini Pak Edi Prayitno. Ya,
Jadi memahami tentang megang ular dan minum racun itu sudah dipraktekkan, dan itu pahaman itu juga, dan itu bukan dari saya ya. Sudah pernah minum racun? Kenapa? Sudah pernah minum racun? Ya tanyakan sama Pantai Kosta. Loh. Ternyata orang Pantai Kosta memahami itu, ya kan? Nah jadi bukan saya. Kemudian kalau Markus itu ayat tambahan, itu bukan saya yang ngomong. Ini loh di sini disebutkan, tidak hanya ini ketepatan yang saya bawa satu, bergudang-gudang ya Bible ya menyebutkan itu ya. Nah kemudian ya, tadi bagaimana kaitannya ya dengan ayat-ayat lain, itu pun sudah kami kaji ya, sudah. Makanya tadi kalau pihak Kristen mengatakan, bukan pihak Kristen aja ya, pokoknya Alkitab mengatakan bahwa Yesus ya, bahwa Yesus itu adalah firman, kan gitu kan? Karena Yesus karena firman telah menjadi manusia. Jelas itu, nggak usah ditafsirkan. Kan? Udah jadi manusia. Lah sekarang yang saya tanyakan, apa benar ayat itu dari Tuhan? Ya. Nah, karena ini kan katanya, apalagi tadi Pendeta Muriwali mengatakan meskipun itu tambahan, itu juga mendapatkan inspirasi dari Tuhan, dapat ilham. Jadi nggak ada masalah. Kan gitu kan tadi, ya. Ngakui adanya tambahan, ngakui. Tapi itu katanya itu kan dapat inspirasi dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa benar itu dari Tuhan? Kan kita buktikan. Kan itu kan? Lah, tadi saya tanya, kalau memang itu adalah firman adalah Tuhan dan firman telah menjadi manusia, ayo dibuktikan. Kan begitu. Nah, coba sekarang kalau memang Yesus itu adalah Tuhan dan firman, berarti sejak kecil itu sudah firman Tuhan. Ya kan? Itu sudah firman Tuhan. Lah, ibunya, saudaranya Yakobus atau orang-orang dekatnya ketika mendengar ucapan Yesus kan punya anggapan bahwa ini adalah firman Tuhan. Nah, sekarang saya tanya lagi, katanya kan di usia 12 tahun dia kan sebagai Tuhan kan, ucapannya adalah firman Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Yesus ketika berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah ketika usia 12 tahun itu, apa sih yang katanya ucapannya sangat mengagumkan dan membuat orang heran? Lah, apa yang diucapkan? Katanya ini adalah firman Tuhan. Nah, untuk membuktikan bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 dan 14 itu benar. Nah, kalau memang Anda punya bukti, ini loh catatan sabda ucapan Yesus sejak 1 sampai 30 tahun. Ya kan? Nah, jadi itu saya tidak hanya ngurusi masalah Markus saja, yang jelas itu kan kita mempertanyakan otentisitas Alkitab. Yang pertama ada tambahan. Ya, yang kedua, ahistori, cerita-ceritanya itu. Buktinya sekarang saya minta bukti, nggak ada. Harus ada bukti dan harus dibuktikan. Apalagi tadi Pak Muriwali mengatakan emas itu nggak bisa orang lain menyebutkan. Loh, emas itu ya memang sifatnya sifat emas kita ketahui. Kan harus ada bukti kalau ini adalah emas. Nggak bisa kita mengatakan kayu itu adalah emas. Kan harus ada bukti. Nah itu. Baik, saya sanggah ya. Gini, karena saya ringkas saja ya. Saya seorang Kristen, saya percaya bahwa Alkitab itu hanya bisa ditafsirkan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, sehingga saya ingin menyanggah. Jadi saya tidak akan tertarik dengan pernyataan. Sebentar. Itu saya tadi akan kan fokus, dijelaskan oleh Alkitab sendiri. Saya akan fokus terhadap kitab Markus yang saya tanyakan ya. sekarang. Oke. Karena Bapak sedang mempertanyakan apakah ini dari Tuhan atau bukan. Kitab Markus ini ya. Iya. Katanya tambahan. Saya katakan, tunggu, saya akan jawab sanggah dulu. Iya. Jadi gini, di dalam kitab Markus itu kan disebutkan tadi yang Bapak bilang ada minum racun, ada yang
pokoknya dia punya kuasa, berbahasa lain seperti itu. Saya mau kasih bukti kepada Pak Masyud. Iya. Di ayat-ayat di dalam kitab lain yang sebenarnya kalau dalam konteks waktu itu lebih lebih belakangan daripada teks yang ditulis oleh Markus ini, itu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Markus itu adalah firman Allah. Apa buktinya? Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul itu disebutkan bahwa ketika para rasul itu menyampaikan Injil, mereka menggunakan bahasa-bahasa lain, artinya bahasa-bahasa orang sekitar seperti itu, yang bukan bahasa mereka. Lalu kalau kita melihat lagi, Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang lumpuh. Lalu kalau kita lihat lagi, Petrus itu menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Kita melihat lagi, Filipus mengusir setan dan menyembuhkan orang lumpuh dan sebagainya. Oke. Terakhir, tunggu dulu. Paulus dikatakan di dalam pemberitaan Injilnya, dia pernah sempat menjadi sesah orang Yahudi, bahkan dikatakan dia digigit ular, tapi dia tidak mati. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab Markus itu adalah firman Allah. Karena itu terbukti. Saya mau tanya, kalau memang mau menyanggah pernyataan saya ini, berarti yang namanya Tuhan itu harus dipertanyakan, kuasanya. Ya memang Yesus sudah dipertanyakan. Bukan Dan itu pun harus apakah Petrus katanya bisa menyembuhkan orang sakit atau rasul-rasul yang lain? Itu kan katanya. Loh, sekarang Anda beriman pada Yesus apa enggak sekarang? Anda beriman pada Yesus apa enggak? Beriman minum racun. Sekarang saya tunggu. Saya mau kasih tahu bahwa apa yang terjadi kalau memang Tuhan kehendaki saya minum racun, saya mati, coba baca ayatnya tadi, saya baca. Tahu, dan itu sudah dibuktikan oleh Paulus seperti itu ya. Dia digigit ular tidak mati. Sekarang kalau Bapak tidak percaya, itu artinya Bapak tidak mempercayai bahwa Paulus Allah sendiri itu sering bohong. Ayo coba. Bukan. Ayo. Allah itu berkuasa atau tidak? Saya mau tanya. Siapa? Allah itu berkuasa atau tidak? Loh, kalau Allah berkuasa. Iya. Lalu kalau itu terjadi sesuai dengan perintah Allah, kalau tiba-tiba tidak terjadi, itu bukan perintah Allah. Mana bisa bukan perintah Allah? Coba sekarang ya, coba sekarang kalau nggak bohong, Paulus nggak bohong. Yang benar penyaksi Yesus naik ke langit, ke surga 11 orang atau 500 orang? Gini ya, makanya kalau melihat Alkitab itu harus lihat konteks. Loh, sebentar, lihat konteks, silakan baca, lihat konteksnya. Perhatikan ya, di dalam Alkitab tuh banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Sebentar. Dikatakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau sebentar. Kalau itu 5.000, itu bukan 5.000. Halo. Sekarang coba lihat Markus pasal 19. Saya tahu. Berapa orang yang memberi kesaksian, berapa orang? Menurut keyakinan Anda di Markus berapa orang? Makanya kalau sebentar, 11 orang atau 500 orang? Markus itu ada keterkaitan dengan kitab-kitab lain, tidak bisa. Iya, keterkaitan dengan Korintus, Paulus. Anda jangan itu ya. Sekarang coba saya tanya, menurut Markus 16-19 yang memberi kesaksian Yesus naik ke langit 11 orang ataukah 500 orang? Markus mengatakan 11 orang benar. Paulus mengatakan 500 pasang mata juga benar. Bagaimana itu bisa terjadi? Ayo. Bisa terjadi. Bagaimana? Dia menyorot kepada 11 orang yang dekat dengan Yesus, tetapi Paulus dia menyorot kepada para murid itu juga sudah punya murid. Mana di situ itu 11 orang. Polikarpus itu murid langsung dari Yohanes. Artinya apa? Ada para rasul itu juga punya murid. Di Markus itu disebutkan 11 orang. Saya katakan Markus 11 orang benar. Paulus mengatakan 500 pasang mata, itu juga benar. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, makanya harus melihat keterkaitan, jangan hanya memotong satu lalu mengatakan nggak bisa. Coba kami yang paham. Coba sekarang, bukan hanya Anda yang paham. Sekarang gini, menurut tanya, bagaimana, apakah Bapak sudah melakukan penggalian? Sudah saya gali. Sebelum Anda mahasiswa, saya sudah mengkaji. Saya sejak kecil sudah belajar Alkitab. Kalau sudah belajar Alkitab, coba sekarang cari dalam Taurat bunyi ayat yang berbunyi. Saya tidak akan itu karena berarti Anda ini nggak bisa. Coba ya, kalau menurut Yesus membuktikan satu persatu, saya hanya ingin Markus yang sedang kita permasalahkan. Oke, kalau memang Anda percaya Markus, kalau Anda minum racun nggak akan mati, karena di situ ya disebutkan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Anda percaya apa enggak?
Saya percaya. Nah, berarti Anda siap minum racun. Saya juga mau tanya, kalau itu adalah perintah Tuhan untuk Bapak, Tuhannya Bapak, apakah Bapak berani juga melakukannya? Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Allahnya Bapak itu menyuruh kamu bisa minum racun. Bapak percaya atau tidak? Sebentar. Saya mau tanya dulu itu. Pak, harus clear juga. Kalau ada perintah dari Allah, saya minum racun. Sama, saya juga. Nah, ada perintah, tanda-tanda ini. Saya percaya dia berkuasa. Kalau saya mati, itu juga coba sesuai dengan perhatikan semua ya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Berarti Anda sudah percaya, ayo minum racun maut. Anda jangan munafik. Anda sudah percaya apa belum? Ayo. Anda sudah percaya atau belum? Baca ayat ini. Ayo. Loh, bukan perintah. Tanda-tanda ini mempercayai orang yang percaya. Ayo. Iya, itu hanya tanda, Pak. Loh, ya Tanda apa? itu bukan perintah. Nggak ada kalimat perintah. Berarti Anda belum percaya. Bukan masalah belum percaya. Nggak paham Alkitab. Bapak yang tidak paham terhadap Alkitab. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Itu kalimat perintah atau bukan? Coba Bapak belajar bahasa Indonesia baik-baik. Saya mau kasih tahu. Coba belajar bahasa Indonesia baik. Itu kalimat perintah atau kalimat apa? Tanda-tanda ini adalah orang timur. Ya apa? Terus gimana? Itu Anda orang timur apa bukan? Tanda-tanda ini adalah orang timur. Berarti kan jelas. Perintah atau bukan? Bukan, tapi kan jelas tandanya. Kalau bukan perintah, tanda-tanda ini adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Minum racun. Loh, Pak, itu perintah atau bukan? Saya tanya lagi. Perintah atau bukan? Baik, kita berarti identitasnya. Berarti Bapak harus kembali lihat bahasa Indonesia dengan baik. Loh, Anda yang tidak paham. Contohnya gini. Pertanyaan. Tanda-tanda ini, nah, tampak sebagai orang tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang beriman. Saya tanya sama Bapak. Nah, itu tanda atau perintah? Itu kalimat. Loh, tanda. Kalau tanda berarti melekat. Berarti Anda nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang namanya tanda itu melekat pada diri Anda. Kita harus belajar lagi buat kalimat yang benar ya. Bahaya gini kalau buat kalimat tanda-tanda bilang ini, perintah. Ayo coba. Oke, saya. Anda namanya siapa? Baik, sudah. Sebentar. Anda namanya siapa? Nama saya tadi Tras. Siapa? Tras. Tanda-tanda teras adalah gemuk. Ya, betul. Ya kan? Ya. Tanda-tanda orang yang beriman minum racun tidak mati. Loh, gimana? Lah, yaitu tanda-tanda teras adalah gemuk. Betul. Ya kan? Saya setuju. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati. Oke, saya setuju. Ya kan? Belajar bahasa Indonesia ya. Tanda-tanda teras adalah orang gemuk. Ya enggak? Ya, betul. Tanda-tanda orang yang percaya Yesus minum racun tidak mati. Saya percaya juga. Saya percaya, tapi bukan perintah. Loh, betul tidak perintah. Itu sudah tanda. Yang namanya teras itu ya gemuk. Yang namanya orang percaya minum racun tidak mati. Oke. Ya kan? Baik, sudah selesai. Ustaz. Belajar bahasa. Oke, terima kasih, Ustaz. Ya, oke. Terima kasih, sudah selesai. Belajar ya. Oke. Sarjana Elman. Pak. Belajar Jangan bahasa Indonesia menipu lagi. ya. Jangan menipu. Iya. Ya. Saya juga Ya. akan belajar bahasa Indonesia buat Baik, kalimat perintah, Pak. kami berikan waktu sanggahan kepada Pak. Masa sarjana teologi nggak 5 ngerti menit untuk bahasa. memberikan Demikian tadi muslim ini, yang dimana perdebatan ini berlangsung dari awal ya, dari awal hingga akhir. Perdebatannya hanya itu saja, tidak ada mengeluarkan dalil-dalil dari pihak Kristen ya. Berbeda dengan yang dari pihak Muslim ya, dari pihak Muslim mengeluarkan dalil-dalil ya, itu contohnya seperti Markus 16:18 ini, karena memang ayat itu fatal kalau saya bilang ya, ayat mati, yang dimana ketika umat Kristen dipertanyakan ayat itu, semuanya ya, setinggi apapun otoritasnya seorang pendeta, dia akan berkelit ya, jungkir balik salto-salto untuk mengalihkan bahan-bahan pertanyaan gitu. Karena memang Markus 18:16 ini ayat sisipan sebenarnya, dan itu ayat palsu ya, karena tidaklah mungkin ya Yesus itu berani ya mengatakan kalau yang tidak percaya dirinya Tuhan maka minum racun maut sekalipun tidak akan mendapat celaka. Itu tidak akan mungkin, karena seorang nabi tidak akan berbohong ya. Dan apalagi katanya Tuhan ya, masa ya Tuhan berbohong, Tuhan takut, Tuhan bobok, Tuhan tidur,
Tuhan Tuhan makan, ya, Tuhan letih, Tuhan ketakutan, Tuhan mengeluarkan keringat. Nah, ini yang sangat aneh dan menggelitik itu ya, dan sangat-sangat tidak rasional, tidak logik itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.